Shalom, ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam sehat dan penuh semangat. Moto Hagios, saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita akan menerima kebenaran firman-Nya sebagai berkat bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau kesempatan masih Engkau berikan kepada kami untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi kami semua, kuasai kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi tujuan firman-Mu dalam kehidupan kami, menjadikan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu. Amin. Tema renungan kita adalah, maukah engkau sembuh? Adapun ayat pokok kita ambil dari Yohanes pasal 5, ayat 6-7 yang demikian bunyinya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kisah penyembuhan orang sakit yang sudah 38 tahun di kolam Bethesda adalah satu kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Juga tema kita, maukah engkau sembuh? Kita sudah mendengar beberapa waktu yang lampau lewat Rema Hagios. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dekat pintu gerbang domba di Yerusalem, ada sebuah kolam yang bernama Bethesda, yang artinya rumah anugerah, rumah kemurahan. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit. Kalau firman Tuhan menuliskan sejumlah besar, tentu saja bukan 5 atau 10. Tentu saja dalam jumlah yang banyak orang-orang sakit yang ada di sana, baik orang timpang, orang lumpuh, maupun orang-orang buta. Mereka ada di sana karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun menggoncangkan air di kolam itu, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu, ia menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Kita bisa membayangkan sakit 1-2 bulan tentu saja sangat menderita. Ini 38 tahun, waktu yang tidak singkat, waktu yang begitu lama. Kalau Tuhan Yesus saja ada di muka bumi ini sekitar 33,5 tahun, berarti orang ini sudah sakit sebelum Yesus dilahirkan. Sejumlah besar orang yang sakit di sana itu mendambakan kesembuhan. Tetapi syaratnya adalah siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam, apabila airnya itu mulai bergoncang, dialah yang sembuh apapun penyakitnya. Nah, itulah yang menjadi kendala. Mengapa orang yang sudah sakit 38 tahun itu menjawab akan penawaran kesembuhan yang Yesus sampaikan saat Yesus ada khusus buat dia di kolam Bethesda itu. Maukah engkau sembuh? Itu yang Yesus tawarkan. Tapi orang ini menjawab, Tuhan, tidak ada seorang pun yang menurunkan aku apabila airnya itu mulai bergoncang. Orang itu tidak bisa mengharapkan bantuan orang lain. Tidak ada seorang pun yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya bergoncang. Dan dia tidak sampai di situ saja, dia juga berusaha. Sehingga apa yang dikatakannya, ketika aku sampai di sana, orang lain sudah mendahului aku. Nah, rupa-rupanya inilah yang menjadi kendala, orang yang terdahulu yang masuk. Orang yang sakit ini tidak bisa menjadi yang terdahulu untuk masuk, karena orang lain sudah mendahuluinya. Ketika dia sudah sampai di sana, orang lain sudah mendahului dia masuk. Kita dapat membayangkan kalau kejadian ini dialami oleh orang yang sakit itu tidak 1-2 kali, tidak 3-4 kali,
Tetapi berulang-ulang di setiap kali malaikat itu turun menggoncangkan air itu, dia mengalami kegagalan untuk masuk pada pertama kali atau terdahulu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejumlah besar itu mendambakan kesembuhan, tetapi hanya seorang yang saat air itu bergoncang, dia yang menerima kesembuhan. Yang terdahulu masuk, dia yang menerima kesembuhan apapun yang menjadi penyakitnya. Bulan kemarin saat pandemi COVID-19 ada pada puncaknya, kita melihat, kita mendengar, kita menyaksikan, mungkin juga kita mengalami sendiri bagaimana rumah sakit yang seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada pasien-pasien saat itu karena terlalu banyaknya pasien yang masuk, sehingga dengan keterbatasan tempat, keterbatasan tenaga kerja yang ada, rumah sakit tidak dapat memberikan pelayanan yang semestinya. Demikian juga ketakutan, kengerian itu timbul saat dikatakan oksigen itu sampai kosong. Oksigen itu sampai dicari sana sini, tidak ada. Bahkan dikatakan ada yang fatal karena kehabisan oksigen. Yang isolasi mandiri di rumah, dia mencari obat untuk kesembuhan, obatnya tidak ada, obatnya kosong, obat yang dicari tidak dapat ditemukan. Sarana untuk menjadi sembuh itu terkendala. Peristiwa ini seakan-akan berbicara persis apa yang dialami oleh orang yang sakit selama 38 tahun tadi. Dia ingin sembuh, tetapi sarana untuk kesembuhan itu tidak ada. Orang ini tidak tahu siapa yang datang kepada dia, siapa yang menawarkan kesembuhan kepada dia. Dia adalah Yesus, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup melakukan lebih daripada malaikat yang turun menggoncangkan air itu. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Kabar baiknya atau kabar pentingnya, kabar sukacitanya, bahwa Allah tidak membiarkan akan setiap orang yang percaya kepada Dia ada di dalam penderitaan. Yesus datang untuk memberikan satu pengharapan yang pasti. Yesus ada di kolam Bethesda. Dia datang khusus kepada orang yang sakit 38 tahun itu. Demikian juga dia datang kepada saudara dan saya. Dia ada buat saudara dan saya. Dia senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah menyertai kita sepanjang kehidupan kita sampai titik angka kita yang terakhir. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyertai kita bukan berarti kita berjalan lalu Allah di belakang atau Tuhan ada di belakang menyertai langkah kita. Bukan. Ulangan pasal 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Ia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Berarti penyertaan Tuhan adalah Tuhan ada di depan. Dia yang memimpin. Dia akan menuntun kita di jalan-jalan yang mungkin belum kita ketahui. Tapi Tuhan menyertai kita semua. Tuhan yang ada di kolam Bethesda, Dia ada untuk orang yang sakit itu. Dia juga Tuhan yang tahu. Yesus yang tahu. Saat Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan ketika Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Yesus tahu orang itu lama dalam keadaan itu 38 tahun. Yesus tahu keberadaannya. Yesus juga tahu keberadaan kita semua. Apa yang ada saat ini dalam kehidupan kita.
apa yang ada sebagai pergumulan kita. Mungkin sakit penyakit secara jasmani, mungkin sakit penyakit secara rohani, mungkin masalah keuangan, mungkin juga masalah keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan tahu, melebihi orang yang terdekat sekalipun, baik itu pasangan hidup kita mungkin, baik itu anak-anak kita mungkin, Tuhan lebih tahu daripada mereka semua. Dia mengetahui keberadaan kita. Dan Yesus datang menawarkan kesembuhan. Maukah engkau sembuh? Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus menawarkan kesembuhan. Dia datang. Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang lelah dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, ajakan Tuhan Yesus untuk kita datang kepada Dia. Hai yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan jalan keluar kepada kamu. Aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Yesus yang datang di kolam Bethesda, Dia mengerti dengan benar, tahu keberadaan orang itu, juga tahu keberadaan kita. Tidak sampai di situ saja, tetapi Yesus yang menawarkan kesembuhan. Maukah engkau sembuh? Dia berkata kepada orang ini, orang yang sakit 38 tahun ini, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan bukan hanya menawarkan kesembuhan, tetapi kita sampai mengalami kesembuhan itu, pemulihan itu Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sangat berkuasa. Ayub pasal 9 ayat 10 mengatakan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia. Kuasanya sungguh tak terbatas. Tuhan melakukan perkara-perkara besar yang tidak terduga, perkara-perkara yang ajaib tidak terbilang banyaknya. Apakah kita pernah merenungkan saat pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mencurahkan keajaibannya, perbuatannya yang besar. Dia menganugerahkan kepada para ilmuwan, para tenaga kesehatan yang pandai, sehingga menemukan bahwa plasma darah orang yang pernah terpapar dengan kriteria tertentu sangat diperlukan karena sanggup atau dapat dipakai untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit terpapar COVID-19 ini. Orang yang dahulunya sakit, terasing, tidak boleh ketemu orang lain. Bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi batinnya juga sakit. Tidak bisa ketemu orang lain, terasing. Sudah merasakan sakit di tubuhnya, masih lagi hilang penciuman, hilang perasa, makan tidak enak, masih diasingkan, beberapa hari tidak boleh ketemu orang. Tetapi saat mereka atau orang-orang itu bisa melewati dengan baik akan keadaan itu atau keadaan sakit tadi, dia sudah sembuh, dan pada kesempatan yang tertentu dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi, dia sanggup atau orang ini malah dicari. Dulu diasingkan, sekarang dicari. Dulu tidak berguna, sekarang dibutuhkan. Allah itu ajaib. Dia dibutuhkan karena plasmanya dapat dipakai untuk penyembuhan. Saudaraku, Allah itu luar biasa. Allah itu ajaib. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia. Kuasanya sungguh tak terbatas. Yesaya 38 ayat 12 mengatakan atau mengibaratkan bahwa Tuhan itu seperti tukang tenun yang menenun sebuah kain yang dikehendakinya. Tetapi saatnya apabila tenunan itu sudah selesai, tukang tenun itu memutus benang dan menggulung benangnya. Saudaraku, sepanjang kehidupan kita, sampai kita sampai atau pada langkah kita yang terakhir, Tuhan sanggup
menenun kehidupan kita. Tuhan sanggup merenda kehidupan kita sedemikian rupa lewat sakit susah atau lewat sakit sehat, lewat senang atau susah, lewat apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Mari kita mau tetap tegar melalui proses yang Tuhan izinkan kita alami, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Dia. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan memproses kehidupan kita hari demi hari sampai titik langkah kita yang terakhir, sampai mahakarya Allah yang luar biasa itu terwujud melalui kehidupan kita. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap menurut, taat di dalam proses Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami menjadikan kehidupan kami hidup yang berkemenangan di dalam Engkau, dan kami boleh menjadi sesuatu yang indah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.